Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Joan of Arc, pahlawan nasional Prancis, Maid of Orleans. Joan of Arc atau Jeanne d'Arc lahir di Creux-dom Remy, Lorraine, sebuah desa kecil di Perancis. Jacques d'Arc ayahnya adalah petani yang memiliki tanah luas dan ibunya bernama Isabelle Romy, seorang wanita lembut dan penuh kasih. Joan muda suka sekali berdoa, terutama pada tempat-tempat suci bagi Bunda Maria. Dalam doanya, gadis petani kecil yang jujur ini sering menerima penglihatan atau vision dari para guru seperti Santa Margaret dari Antioquia, Santa Catherine dari Alexandria, dan yang paling sering ia disebutkan adalah penampakan malaikat agung Mikael. Setelah selama 3 tahun, Joan terus-menerus mendengar suara orang-orang kudus memanggilnya untuk bertindak. Ketika ia berumur 16 tahun, Joan memulai misinya. Dia menghadap raja dan meminta agar diberikan pasukan untuk membebaskan tanah Prancis yang sudah dikuasai Inggris. Pada waktu itu terjadi peperangan antara Prancis dan Inggris yang berlangsung selama 100 tahun. Karena itu peperangan ini disebut dengan Perang 100 tahun. Inggris telah memenangkan banyak wilayah Prancis, begitu banyaknya sampai-sampai Raja Inggris juga menyebut dirinya sebagai Raja Prancis. Dengan izin Raja, Joan memimpin pasukan Prancis ke kota Orleans. Ia sendiri berdiri paling depan menghadapi musuh. Dalam baju sirah putih berkilau, gadis remaja ini berkuda menerjang pasukan Inggris dengan panji kebesaran yang berkibar di atas dirinya. Pada panji kebesarannya tertera nama Yesus dan Maria. Dia terkena anak panah dalam pertempuran itu, tetapi dia terus maju bertempur dan menyemangati anak buahnya agar tidak menyerah. Kemenangan ini disambut dengan sukacita penuh, karena selama ini mereka selalu saja kalah oleh bala tentara Inggris. Ketika pasukan Inggris mengirimkan bantuan dalam jumlah besar, Joan segera menyongsong pasukan tersebut. Pertempuran dahsyat terjadi. Di kemudian hari, pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Patay. Setelah kemenangan demi kemenangan diraih, waktu penderitaan Joan dimulai. Dalam satu pertempuran, dia ditangkap oleh pasukan Burgundi, kemudian dijual ke Inggris. Charles ke-7, Raja Prancis, tidak tahu berterima kasih, bahkan tidak pernah berusaha menyelamatkannya. Raja pengecut itu takut akan popularitas Joan yang menjadi ancaman bagi tahtanya. Joan dimasukkan ke dalam penjara, dan setelah melalui sebuah persidangan penuh intrik dan politik serta ketidakadilan, ia dijatuhi hukuman mati. Saat dihukum mati, Joan bahkan belum mencapai umur 20 tahun.
namun dia dengan gagah berani menyambut kematiannya. 30 Mei 1431, ia diikat pada sebuah tiang yang tinggi dan dibakar sampai mati. Kata-kata terakhirnya adalah Yesus. Setelah perang berakhir, Paus Calixtus III mengesahkan proses pengadilan ulang atas Joan d'Arc. Proses ini melibatkan banyak pihak dari seluruh Eropa dan mengikuti prosedur standar pengadilan saat itu. Para ahli teologi menganalisis kesaksian dari 111 saksi mata. Kesimpulan akhir diumumkan tahun 1456 bulan Juni, menyatakan bahwa John adalah seorang martir yang tidak bersalah. Pengadilan ini juga menyimpulkan bahwa hakim yang memutuskan hukum bagi John telah menjatuhkan hukuman mati kepada seorang wanita yang tidak berdosa demi balas dendam politik. Pengadilan secara resmi memutuskan Joan d'Arc tak bersalah pada tanggal 7 Juli 1456. 489 tahun kemudian, tanggal 16 Mei 1920, Paus Benediktus ke-15 mengumumkan John sebagai orang kudus. Perayaan 30 Mei, lahir 6 Januari 1412, kota Assa-Croix Domremy, Lorraine, Prancis. Papa 30 Mei 1431, martir, dibakar hidup-hidup di Rouen, Prancis. Beatifikasi 11 April 1905 oleh Paus Santo Pius ke-10. Kanonisasi 16 Mei 1920 oleh Paus Benediktus ke-15. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.